Isim ma'rifat yang ketiga adalah isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti, menunjukkan pertama ada mutakalim, ada mukhatab, ada ghaibah. Mutakalim itu pembicara. Saya makan, kami mengaji, itu namanya mutakalim. Sedangkan mukhatab itu lawan bicara. Kamu makan, kamu tidur, itu namanya mukhatab. Sedangkan ghaib yang dibicarakan artinya tidak ada di hadapan kita, itu namanya ghaib. Yang dibicarakan dia makan, dia tidur, dia duduk, dia ngaji, itu namanya ghaib. Menunjukkan tiga dari masing-masing mutakalim, mukhatab dan ghaibah. Dhamir ada dua, ada muttasil dan ada munfasil. Secara definisi lebih lengkapnya, muttasil adalah isim dhamir yang sambung dengan kalimat lain dan tidak bisa diletakkan di awal kalam. Muttasil artinya, untuk mempermudah, bahwa isim dhamir muttasil itu di sebelah kiri setelah isim. Kalau munfasil itu artinya sambung dengan kalimat isim lain dan bisa diletakkan di kalam. Munfasil artinya tidak sambung, yang bisa diletakkan di awal. Artinya kalau dhamir munfasil itu di awal isim, sedangkan dhamir muttasil itu setelah isim. Gampangannya kayak ini, itu paling mudah. Sedangkan dhamir itu ada muttasil, munfasil. Kita bahas yang munfasil. Munfasil itu ada mahalnya rafa dan nasab. Hanya ada dua, mahal rafa dan mahal nasab. Saya ulang lagi. Isim dhamir itu murab apa mabni? Mabni. Artinya tidak berubah. Tidak berubah. Kamu kurang kecil banget. Misal contoh gua. Gua itu dhamir yang tetap tidak bisa berubah. Gua ya tetap gua, tidak bisa berubah menjadi buhu atau buwi atau gua. Nah, dhamir munfasil yang mahal rafa itu jumlahnya ada berapa? Ana piro jumlah? 12 ya? 14. Gua, huma, hum, iya, huma, huna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu apa? Itu apa? Sebunut kau ini. Kalau tidak hafal, bulat. Sedangkan dhamir munfasil yang mahal nasab itu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya. Dhamir munfasil itu mahalnya rafa dan nasab, hanya ada huwa huma hum dan iya huma hum dan seterusnya. Wis itu tok, sampai apal dan tahu cara penulisannya. Sedangkan dhamir muttasil itu sambung. Sambung itu maksudnya banding dengan kalimat sebelumnya. Nah, contohnya kayak gini, contohnya ini. Ja'alahu. Ja'alahu. Nah, ini ada dhamir yang biasanya merah. Itu sambung dengan kalimat ja'al. Itu disebut dhamir muttasil. Mahalnya nasab. Kalau yang mahal jar itu sambung dengan huruf jar. Bisa fi, bisa bi, bisa ala, bisa ila. Semuanya huruf jar. Maka itu disebut dhamir muttasil mahal jar. Mahal jarnya itu bisa berupa isim, sebelumnya isim, atau sebelumnya berupa huruf jar. Dhamir muttasil itu sambung. Yang mahal rafa fa'ala. Fa'ala itu menyimpan dhamir. Dhamirnya apa? Huwa. Dia menyimpan dhamir huwa. Nah, disimpan. Fa'ala, dia berbuat, dia melakukan. Jalasa, duduk, dia duduk, menyimpan dhamir huwa. Kemudian di tasrif lughawi ke bawah, fa'ala.
Dia dua orang melakukan berbuat. Berarti nyimpen domir apa? Menari huma. Nah, huma. Pala, palu. Nyimpen domir dan seterusnya. Nah, adapun untuk fa'ala itu domirnya adalah huwa. Kalau fa'ala itu huma dan diwakilkan dengan huruf alif ini. Ini menunjukkan domir. Sedangkan fa'alu itu diwakilkan dengan huruf waw. Ini nggak usah bingung, memang kaidahnya kayak gitu. Fa'ala, fa'alu, huwa, muqaddar, alif, wawu, domirnya. Jadi fa'ala itu menyimpan domir huwa yang dikira-kirakan huwa. Fa'ala menyimpan domir huwa. Sebenarnya kok penjelasan domir itu detail. Ada domir baris itu yang nampak. Ada yang mustatir. Yang ngaji artinya bingung. Ada domir mustatir, ada domir baris. Mustatir apa maksudnya? Tahu ngaji apa? Mustatir, sataro, tersimpan. Domir mutasir, mustatir. Ada domir baris itu nampak. Orang saya dipikir orang saya dipikir. Karena al-mustah tidak sedekat itu. Kita cukup bahwa domir mutasir mahal rofa. Contohnya fa'ala, fa'alu, fa'al dan seterusnya. Ada lagi jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta dan seterusnya. Ada kata menulis. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabun dan seterusnya. Itu namanya domir mahal rofa. Sedangkan yang domir mahal nasab tinggal tambahin domir aja. Fa'ala, fa'ala, huma, fa'ala, hum, fa'ala, ha dan seterusnya. Itu domirnya mahal nasab. Domirnya mahal nasab. Ini sudah tidak menggunakan ini, tapi langsung tinggal fa'ala, fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum, fa'alahuma. Cirinya domir muttasil mahal nasab itu jatuh setelah fi'il. Fa'ala kan fi'il. Kita kenalkan dulu fa'ala itu fi'il, berbuat, melakukan, itu kan pekerjaan. Jalasa fi'il, duduk, sebuah pekerjaan. Jalasa huma dan seterusnya. Jalasa hum. Sama juga dengan kata bahu, kata bahuma, kata bahum. Itu domir muttasil mahal nasab. Cirinya apa? Jatuh setelah fi'il. Sedangkan domir muttasil mahal jar itu cirinya ada dua. Yang pertama itu jatuh setelah isim. Yang kedua adalah jatuh setelah huruf jar. Domir muttasil mahal jar itu ada dua. Pertama adalah jatuh setelah isim, yang kedua jatuh setelah huruf jar. Hanya ada dua. Contohnya jatuh setelah isim. Ada kalimat kitabun. Kalimatnya apa? Isim. Murab apa mabni? Murab. Isim murab apa? Murab. Isim mufrad bertemu dengan domir hu, maka menjadi kitabuhu. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna dan seterusnya. Ini disebut domir muttasil mahal jar. Cirinya jatuh setelah isim. Sedangkan yang huruf jar
itu jatuh setelah huruf jar. Contohnya ya bihi, 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 bihima, bihim, biha, bihima, bihina, dan seterusnya. Itu disebut dhamir muttasil mahal jar yang jatuh setelah huruf jar. Sedangkan ini jatuh setelah isim. Semua haknya dhamir itu dibaca dhamma. Semua haknya dhamir dibaca dhamma. Hu, huma, hum, terus ha, huma, huna. Semuanya dibaca dhamma kecuali jika dia jatuh setelah kasroh, maka menjadi kasroh. Contohnya ini ada huruf jar bi, bertemu dengan dhamir hu, maka menjadi bihi apa bihi? Menjadi bihi. Yang aslinya dibaca hu menjadi bihi. Cirinya dhamir hu, haknya dhamir itu selalunya dibaca dhamma kecuali jika dia sebelumnya dibaca kasroh maka menjadi kasroh. Atau sebelumnya ya mati. Contohnya fi, bertemu hu maka menjadi fi. Ono fi hu, ono ceretok fi hu, wah berarti kebuang bang. Fi hu, jadi ngawur ya, ngawur sih orang kebangetan gitu. Yang jelas fi. Pak sing nulis pun ngawur gitu. Ini fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihina. Kecuali dhamir sing dhamir wadon, mufrad, muannas, thaibah. Kayak gini ya, bisa menjadi misalnya dhamir huruf jar bertemu dengan dhamir ha, maka menjadi ya tetap fiha, kecuali ha ini sing tidak bisa menjadi fihi. Masa tulisannya fihi tidak bisa. Kecuali ini bihi, bima, bihim, biha, bihima, bihimna. Selanjutnya bika, bihuma, bihum itu tidak ada apa. Ono pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Nah, tidak ada. Jadi paham enggak? Dhamir itu tadi kata ganti yang menunjukkan mutakalim, mukhatab dan ghaib. Dhamir itu kata ganti menunjukkan mutakalim, mukhatab dan ghaib. Kita ikuti baris pertama. Ikuti baris pertama berarti yang ini. Nah, hu, iyahu, fala, jalahu, bihi itu domirnya menunjukkan mufrad, mudzakkar, ghaib. Mufrad, mudzakkar, ghaib. Berarti dua itu menunjukkan mudzakkar, ghaib. Kita satu persatu mulai domir munfasil dulu yang maknanya rafa. Ada dua, ada huma, ada hum. Baris yang pertama itu menunjukkan mufrad, mudzakkar, ghaib. Dia laki-laki satu. Dia, tapi tidak perlu dia laki-laki satu, cukup dia. Tapi yang ditunjuk, yang dimaksud itu adalah laki-laki. Satu dia laki-laki. Kemudian baris yang kedua itu menunjukkan tasniyah, mudzakkar, ghaib. Dia laki-laki dua. Dia laki-laki dua sedang berjalan. Kemudian baris yang ketiga itu menunjukkan jamak mudzakkar ghaib. Jamak mudzakkar ghaib. Kemudian berlanjut ke dhamir ha, huma, hunna. Baris yang pertama menunjukkan apa? Mufrad, ghaibah. Yang tadinya ghaib ditambah karena perempuan ghaibah. Yang tadinya hadir ketika perempuan hadirah mana hadir. Kemudian baris yang kedua menunjukkan
tasnia, yang ketiga jamak, Nah, sekarang ke selanjutnya guna berarti apa? Anta, antum, antuma, antum. Baris yang pertama menunjukkan apa? Mudzakkar mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara, kamu satu. Kalau baris yang kedua menunjukkan kamu laki-laki dua sedang ngapain? Yang ketiga menunjukkan mukhatab. Kemudian baris yang ke selanjutnya anti, antuma, antunna. Yang pertama menunjukkan apa? Mukhatab. Yang kedua yang ketiga mukhatabah. Kemudian yang selanjutnya ana itu menunjukkan apa? Mutakalim wahdah, saya. Mutakalim wahdah, yang bicara satu itu namanya anak. Sedangkan nahnu itu mutakalim ma'al ghairi, yang berbicara berarti saya itu sekaligus yang diajak bicara ma'al ghairi, artinya dengan orang lain, kita, kami. Bahasa kita atau kami. Yang diajak bicara itu termasuk di dalamnya. Makanya mutakalim ma'al ghairi. Nah, setiap dhamir ini itu menunjukkan kalau yang tadi baris yang sisa, nah, ini berarti laki-laki. Ini tulisannya ini. Laki-laki. Nah, laki-laki. Kemudian yang ini laki-laki, perempuan. PR. Ini semuanya menunjukkan apa? Gaib atau ghaib. Kemudian yang kedua ini menunjukkan Laki-laki, kalau ini menunjukkan perempuan. Laki-laki, perempuan. Nah, ini menunjukkan apa? Mukhatab atau mukhatabah. Kemudian yang di bawah adalah mutakalim, mutakalim wahdah, mutakalim ma'al ghairi. Sama dengan domir yang mahalnya nasab, iyahu, iyahuma, iyahum, sama. Yang baris pertama itu mufrad mudzakkar ghaib, yang kedua tasniyah mudzakkar ghaib, dan satunya sama. Kemudian beralih ke domir muttasil mahal rafa. Domir mutasil mahalnya ada 3, rafa, nasab, jar. Mahal rafa contohnya fa'alu. Baris yang pertama menunjukkan domainnya mufrad mudzakkar ghaib, sedangkan yang kedua tasniyah yang mudzakkar ghaib, yang ketiga jamak mudzakkar ghaib. Sama dengan yang tadi yang munfasil, urutannya sama, satu baris. Begitu juga dengan domir mutasil mahal nasab, ja'alahu, ja'alahuma, ja'alahu, sama domainnya menunjukkan mukhatab atau ghaib atau mutakalim. Ada pertanyaan? Dan itu dok domir rampung itu wis. Tinggal kita memfokuskan bahwa domir munfasil yang rafa huwa huma hum iya huma huna anta atau antum anti antum antuna antum. Kemudian yang ma'al nasab munfasil ma'al nasab iya huma iya hum iya huma iya huna
iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Ya harus apa kalau nggak apa? Belum dari kok. Tak tuntun sampai Fathul Qorib dan bisa baca, dijamin bisa baca. Bisa. Masalahnya kan dihafal dulu. Dihafal maksudnya takdirnya dihafal. Makanya tak jamin iso moco. Iso mocone ya karena apa itu. Tapi nek kon ndedeli bro. Makanya materinya harus hafal. Biasanya Fathul Qorib hafalnya ya jos banget. Iso hafal Fathul Qorib itu luar biasa loh. Tapi kalau ditaktek, dibredeli satu kalimat, itu memang butuh pelatihan dan butuh sering kayak gitu. Itu kan apa ini? Ya. Itu disebut domir mutasil ma'al rofa. Sekarang domir mutasil ma'al nasab sama, jatuh setelah fi'il. Nah, kita kan belum membahas fi'il. Fi'il belum kita bahas. Makanya domir yang ada di dalam mahal rofa ini, fala, falu, falat, itu menyimpan domir sama. Dua, huma, hum, ha, dua, huma, hum, ha, huma, huna. Iya, iya. Dua, huma, hum, dia, huma, huna, anta, mumantum, dan seterusnya. Sama yang ada di dalam domir ini. Cuma ini bentuknya fi'il. Rofa, naso, terus jar. Jadi ya bihi atau kita bihi. Domir itu kalimat isim, bentuknya mabni. Nah, ada domir yang di dalamnya itu fi'il, kayak fala, menyimpan domir. Wa, huma, hum. Kemudian yang nasab pun juga fi'il, ada domirnya. Yang dibahas sebenarnya ini. Kita belum membahas fi'ilnya. Tapi karena fi'il ini mengandung domir, maka setiap fi'il seperti ini, fala, setiap fi'il lah, semua fi'il, semua kata kerja itu mengandung domir, kata ganti. Dia melakukan, kamu melakukan, kamu tidur, kamu bangun, dia bangun. Itu mengandung kata ganti, domir. Baik mutakallim, mukhatab atau supaya untuk mempermudah ini ada jari-jari isim domir. Jari-jari isim domir. Misalkan kita di sini kumpul kafe loh, 10, 5. Dari sini 2, iya, huma, huna. Nanti yang pertama ini menunjukkan mudzakkar, yang kedua muannas. Wakil yang menunjukkan ghaib dan ghaibah. Kemudian anta, antuma, antum, antuma, antuna. Yang pertama ini menunjukkan mudzakkar, yang kedua muannas. Keduanya menunjukkan wakilnya mudzakkar. Kemudian yang berarti anak, nah. Sama iyahu, iyahuma, iyahum, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, sama. Itu untuk mempermudah bahwa yang pertama ini menunjukkan ghaib, yang kedua ini mukhatab, satu